kadang tidak tersampaikan dan istilahnya apa? Stuck, bukan gagal, tapi tertunda di tengah jalan. Dari sini, dari SPMI sendiri sudah ada tim media dikembangkan agar lebih luas cakupannya, link koneksi satu dengan yang lainnya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan acara mulai hari ini sampai besok lancar, tidak kurang dari satu. Adalah Iman Menteri Tenaga Kerja pada waktu itu. Hubungan kita masih baik. Sekarang juga masih baik. Kita sering main ke Menaker, cuma Menakernya biasanya pas kalau kita main lagi jalan-jalan. Kalau di dalam istilah media itu, isu buruh itu bukan sesuatu yang seksi. Jadi orang melihat itu beda dengan lampu merah itu kan. Terus pos kota, kemudian ada lagi kalau di segmen-segmen khusus ada ekonomi, bisnis ekonomi, kemudian ada olahraga, itu mereka punya segmen. Nah, buruh ini punya pasar, punya segmen khusus. Yang masalah tidak ada yang mau terlibat masuk di situ, itu satu. Kemudian kedua, bahwa buruh itu ya udah, ketika kita bicara buruh itu dari mukanya udah kelihatan orangnya sengsara ya semua kan. Kalau nggak mogok, rusuh, tutup tol, untuk kawasan, pokoknya sesuatu yang mengerikan. Padahal yang mengerikan itu adalah kawan-kawan ini. Ini ada dulu PT-nya yang pernah tutup gini kan. PT-nya pernah tutup, kemudian yang belum lama ini adalah KGU ya. KGU. Tapi tidak ada media yang mengangkat. Kenapa sih? Foto story itu menceritakan ciri-cirinya adalah susunan fotonya bisa diubah, dibolak-balik tanpa mengubah isi cerita. Karena dia sebenarnya cropping doang. Kemudian ada bawa buat tulisan. Jadi misalnya kita bisa foto esai itu seperti apa sih? Kita mengambil sosok misalnya kawan-kawan, misalnya Bang Adi, kan? Ada ceritanya. Yang si Ted itu masih memberikan sosialisasi gratis tentang macam itu. Jadi Mbak Ella yang udah ngajakin, karena ini ilmu yang bermanfaat dari tim PUK untuk saya gitu. Di sini saya tahu gimana caranya untuk fotografi yang bagus, terus untuk membuat video yang bagus, terus saya harap untuk materi besok itu lebih menyenangkan lagi. Hari ini saya mengikuti latihan media, terutama media fotografi, video, dan latihan menulis. Semoga bisa bermanfaat untuk pergerakan buruh, terutama di penyebaran media. Saatnya kita bicara buruh. Ya, selama mengikuti pendidikan media ini untuk pertama kalinya ya di organisasi ini cukup bagus untuk kawan-kawan juga. Ya, saya banyak belajar di sini bahwa ada fotografi, menulis juga, walaupun mungkin sebagian besar kawan-kawan juga untuk hal menulis sendiri pastinya ini seperti mengulang waktu kita sekolah. Jadinya
ya beginilah, karena kita juga termasuk otak sisa ya, jadinya seadanya yang kita pikirkan. Ya semangat terus untuk tim media musasi. Di sini saya diajarin bagaimana itu teknik fotografi, video editing, dan menulis. Itu akan berguna untuk pergerakan guru selanjutnya yang sekarang ini terkonsentrasi di propaganda media. Terima kasih untuk PUK FSU PMI Musasi Otopat Indonesia. Ya, ya bersyukur juga sih saya mau diajak sama teman yang di Musasi untuk ikutin pendidikan media. Ini kan bukan hal yang mudah untuk mendapatkan pendidikan ini juga, karena hal yang sangat penting lah kalau buat zaman sekarang, buat kita sebagai pekerja atau bekas pekerja bahasa kasar. Ya, saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada PUK Musasi. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin saya salah satu yang beruntung dari sekian banyak karyawan di Musasi yang pada hari ini bisa ikut di TC untuk melaksanakan pendidikan media. Kenalkan, nama saya Firman, saya dari anggota Karga Metal PUK PT SII. Saya diajak oleh Korea untuk mengikuti kegiatan ini, pendidikan media, karena di Karga Metal Egypt itu saya sebagai pengurus Infocom. Mungkin pada kesempatan ini saya diikutin sama Korea untuk berkesempatan ikutan media ini. Mungkin dapat pelajaran lebih hari ini. Kita bisa cara mengambil foto, mungkin nanti kita akan diajarin cara menulis dengan baik dan benar. Saya akan coba mengikuti kegiatan ini dengan niat dan sungguh-sungguh. Ya, terima kasih untuk PUK Musasi. Dia belum menjadi sebuah tulisan yang utuh, yang konkret. Yang ketiga, baru kemudian kita harus revisi, membuat tulisan itu menjadi lebih menarik. Baru masuk yang keempat adalah proses editing, memperbaiki kesalahan. Kalau sudah, baru kita berpikir. Kalau katanya Linda Kristanti, dia bilang, jangan pikirkan apa yang kamu tuliskan, tapi tuliskan apa yang kamu pikirkan. Jangan pikirkan apa yang kamu tulis, tapi tulislah apa yang kamu pikir. Kita kuasai, itu yang lebih gampang kita tulis. Kalau kita menguasai tentang Mesir, ya kita gampang tulis tentang Mesir. Kalau kita menguasai tentang olahraga sepak bola misalnya, ya kita gampang nulis tentang isu-isu terkait sepak bola. Tapi kalau kita sebel nonton sepak bola aja nggak pernah, suruh nulis tentang sepak bola, ya repot. Jadi dua hal ini bedanya, apakah tulisan itu fiktif atau enggak kan di sini. Kan tadi menulis kebanyakan ada cerita tentang pengalamannya. Nah, pengalaman itu adalah basisnya adalah real, lapangan. Dan itu sah dikatakan sebagai karya jurnalistik. Karena karya jurnalistik itu adalah karya yang aktual, yang fakta sifatnya, bukan opini. Pernah terjadi. Soal menulis menggunakan gaya bahasa pertama, misalnya aku, kamu, saya, itu nggak masalah. Nggak seperti yang harus dikopas gitu. Karena kata aku itu kan subjeknya. Dia bisa menggunakan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan orang pertama. Dan terus seperti itu. Kalau kita melihat ada laptop di sini, ada botol di sini, ada handphone di sini, ada gelas di sini, itu yang kita lihat. Nah, tulis apa yang kamu lihat itu. Menulis itu seperti mengindra dengan kata-kata. Ketika kita mendengar ada orang mendesak, ada orang tertawa, ya yang kamu dengar itulah yang kamu tulis. Menulis itu seperti indera kita. Apa yang kita bau, apa yang kita rasa, itu yang kita tulis. Ada yang apa yang kita cicip dalam lidah kita, rasa asinnya, rasa manisnya, rasa getirnya, itu yang kita tulis.
Seperti kulit kita misalnya, halusnya, kasarnya, itu yang kita tulis. Jadi seperti kita mengindra saja. Seperti apa yang kita lihat di sini, ya itu yang kita tulis. Seperti apa yang kita rasakan, kemarahannya, itu yang kita tulis. Itu sebenarnya kata-kata itu punya maknanya. Kenapa? Dia tidak saja menjadi semacam tonggak sejarah tentang sebuah perjuangan ini, tapi ini juga semacam cara bagi kita untuk mengabarkan kepada dunia tentang apa yang kita lakukan. Pram pernah cerita, dia orang itu boleh pintar setinggi langit. Kalau dia tidak menulis, kalau dia tidak menuliskan gagasannya, maka dia akan hilang dari sejarah. Mungkin hari ini kita akan masih hidup, kita bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita. Tapi ketika kita sudah mati, maka kita berhenti sampai di situ. Nah, apa yang pernah kita tuliskan, apa yang pernah kita sampaikan, gagasan-gagasan yang pernah kita publikasikan, itu memperpanjang durasi intelektualitas kita. Bahkan ketika kita sudah mati, ilmu yang tidak diikat dengan tulisan juga akan mudah dilupakan. Saya kira menjadi itu. Nah, maka kalau saya selalu cerita kepada teman-teman, saya nggak pernah tahu siapa kakek saya. Karena ketika saya lahir, segede ini, saya nggak pernah lihat. Masih kecil ketika kakek saya wafat, dan saya nggak pernah tahu dia. Dia juga nggak pernah punya gagasan apa gitu yang dia sampaikan, atau yang dia pernah tuliskan, atau yang pernah dia tuangkan, nggak pernah. Tapi justru saya tahu banget siapa itu Tan Malaka, siapa itu Soekarno, siapa itu Hatta. Karena orang-orang yang saya sebutkan itu adalah orang-orang yang selalu menuliskan tentang apa yang pernah dia pikirkan, gagasan-gagasan dia. Nah, barangkali kita semua yang katakannya adalah aktivis, menjadi bagian dari FSPMI ini, kalau kita tidak pernah menuangkan gagasannya, ketika kita sudah nggak ada, ya sudah hilang. Kalau saja tidak ada orang yang memfoto ini, nggak akan pernah ada yang tahu bahwa pernah terjadi hal ini di Musashi. Ini saja kawan-kawan yang baru, yang sekarang masih aktif bekerja lah. Dan barangkali ketika kejadian ini terjadi, kawan-kawan masih bekerja di situ. Gimana 10 tahun nanti? Gimana 50 tahun nanti? Gimana 100 tahun nanti? Mungkin kita akan dilupakan sejarah dan akan hilang dari sejarah. Maka apa yang pernah kita tuliskan, apa yang pernah kita sampaikan, apa yang pernah kita dokumentasikan, itu sebenarnya mengabadikan. Dan tidak hanya mengabadikan, bagi saya hal-hal seperti ini adalah menyelamatkan muka gerakan, kaum buruh. Karena faktanya masih ada perlawanan gitu, terhadap sebuah rejim, terhadap sebuah upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan, itu terus dilakukan. Dan ini akan menginspirasi. Itulah kenapa hampir di semua negara, kalau dia tidak ingin rakyatnya itu kritis, dia pasti akan bungkam media, dia akan bredel medianya, dia akan tutup koran-koran yang kritis terhadap pemerintahan. Kenapa? Karena dia tidak mau suara-suara perlawanan itu terus terdengar. Dia tidak mau itu menginspirasi. Kan kita pernah dengar kan? Saya ambil contoh ketika paling gampang ketika Indonesia merdeka itu. Ketika Hiroshima dibom atom, ketika Jepang takluk, itu hampir semua orang tidak boleh mendengarkan radio. Dan tentu saja pejuang-pejuang masa itu mendengarkan berita itu dari siaran yang ada di luar negeri. Karena tidak pernah ada di dalam negeri diberitakan tentang itu. Jadi ditutup semua informasi. Itu terjadi di situ. Itulah sebabnya kenapa selalu saja ketika ada berita tentang sesuatu yang memojokkan orang A misalnya, itu akan dibantah lagi dengan. Dan ya saya senang banget nih teman-teman bisa akan menggunakan media sebagai salah satu alat perjuangan. Karena di samping demo, karena demo resikonya tinggi sekarang itu. Anda jangan ngomong demo di kawasan Egypt deh, ngomong di Bekasi secara umum. Sekarang PT Musashi keliling aja, atau forum garmentnya Egypt, nggak usah banyak-banyak, 30 orang juga keliling, bawa bendera, dikejar-kejar polisi. Ya itu aja, saya makasih semuanya. Ya harapan saya, jangan kita lihat Bekasi. Pertarungan kita ke depan masih berat, dan bahkan lebih berat dari apa yang kita lakukan kemarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.